Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adinda Udia Putri. Saya dari Prodi PGMI Unit 1 semester 5. Saya di sini akan membahas materi makalah saya yang berjudul tentang hadis tentang keutamaan memberi. Nah, di sini saya akan membahas pertama arti dari hadis keutamaan memberi. Nah, jadi sebelum kita memasukkan tentang hadis keutamaan memberi, saya akan menjelaskan pengertian dari memberi. Nah, memberi itu sebenarnya sama halnya dengan bersedekah, namun memberi senantiasa terngiang di telinga kita. Namun sejauh manakah kita telah mengimplementasikan dalam keseharian kehidupan kita? Nah, memberi dengan ikhlas dan tanpa mengharap balasan dari yang kita beri adalah amalan yang mulia. Nah, di sini ada bunyi dari hadis keutamaan beri. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kullu yaumi tadla'u fihi syamsu ta'dilu baina nani sadaqah wa tu'inur rajula fi dabbati fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah wal kalimatu tayyibatu sadaqah wa bi wa bi wa bi kulla wati tamshiha ila salati sadaqa wa tumitul aza anit tariqi sadaqa. Nah, terjemahan dari hadisnya itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, setiap anggota badan manusia diwajibkan bersedekah setiap hari selama matahari masih terbit. Kamu mendamaikan antara dua orang yang berselisih adalah sedekah. Nah, kamu menolong seseorang naik ke atas kendaraannya atau mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Berkata yang baik itu adalah sedekah. Setiap langkah berjalan untuk sholat adalah sedekah dan menyingkirkan suatu rintangan dari jalan adalah juga sedekah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang penjelasan dari hadis tersebut. Nah, jadi penjelasan dari hadis tersebut ialah memberi suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai bentuk kebajikan yang mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan pahala semata disebut dengan sedekah dibayarkan bukan berharap untuk mendapatkan pujian atas sesama manusia. Sedekah merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmatnya. Sedekah tidak hanya dalam bentuk materi saja, namun bisa juga dari non materi. Nah, sedekah ini tidak hanya berupa membantu orang lain, namun juga dalam bertingkah laku terdapat nilai sedekah yang cukup berarti. Nabi telah mewajibkan setiap anggota badan untuk bersedekah serta menyebutkan 5 macam sedekah non materi yang jika dilakukan setiap harinya oleh orang, ia akan mendapat pahala. Nah, dalam hadis di atas perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam alaihi sodakah menunjukkan wajibnya bentuk dari hal ini adalah setiap orang harus bersyukur kepada Allah setiap paginya atas keselamatan pada dirinya, baik keselamatan pada tangannya, kakinya, dan anggota tubuh lainnya. Maka dia bersyukur kepada Allah karena nikmat ini. Dengan kata lain, setiap hari persendian kita juga mempunyai kewajiban untuk bersedekah sebagai realisasi syukur kita terhadap Allah, zat yang telah menciptakannya. Nah, adapun pokok-pokok ajaran dari dalam hadis keutamaan memberi. Nah, di antara keutamaan memberi atau sedekah adalah membawa sedekah tersebut bisa mengembangkan dan menambah harta. Di antara keutamaan bersedekah adalah seorang mukmin akan bernaung di bawah naungan sedekah pada hari kiamat. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan orang yang akan dinaungi oleh Allah pada naungannya pada hari kiamat. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nah, di antara mereka adalah seorang lelaki yang bersedekah dengan sebuah sedekah lalu menyembunyikan sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Nah, di sini ada contoh-contoh memberi. Contoh memberi itu ada 9. Yang pertama yaitu sedekah siriyah,
yaitu sedekah yang dilakukan secara bersembunyi. Nah, sedekah ini paling utama karena dia menjauhi sifat riya. Nah, yang kedua itu sedekah dalam kondisi sehat. Nah, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa ada seorang lelaki yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah dalam kondisi sehat dan berat mengeluarkannya dalam kondisi kamu khawatir miskin dan mengharapkan kaya. Nah, maka janganlah kamu tunda sehingga roh sampai tenggorokan. Ketika itu kamu mengatakan untuk fulan sekian, untuk fulan sekian, dan untuk fulan sekian. Padahal telah menjadi milik si fulan." Hadis riwayat Bukhari dan Al-Muslim. Yang ketiga ada itu sedekah setelah kebutuhan wajib terpenuhi. Yang keempat sedekah dengan kemampuan maksimal. Ini maksudnya adalah mengeluarkan seluruh harta untuk disedekahkan. Justru sedekah dalam kondisi keluarga yang sangat butuh dan kekurangan atau dalam keadaan menanggung banyak utang. Nah, sesuatu yang dikehendaki dari sedekah itu karena membayar utang dan memberi nafkah keluarga atau sendiri itu adalah hal yang paling utama. Nah, selanjutnya ada bersedekah kepada kerabat, bersedekah kepada tetangga, bersedekah untuk jihad fisabilillah. Nah, sedekah ini pejuang di jalan Allah. Nah, adalah mereka yang menginfakkan waktu dan tenaganya untuk berjuang bagi agama Allah, baik dalam peperangan demi menyelamatkan kaum muslimin atau berdakwah di berbagai tempat, apalagi di zaman serba modern masa kini. Jihad bisa dilakukan berselancar dengan dunia maya. Nah, selanjutnya ada bersedekah kepada kawannya yang berada di jalan Allah. Yang selanjutnya yang terakhir sedekah jariah. Nah, jadi sedekah jariah ini adalah sedekah yang pahalanya terus mengalir meskipun ia sudah meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila cucu ada meninggal maka putuslah seluruh amalnya kecuali 3, sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Baiklah sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.